Shalom para pemirsa yang berbahagia, para pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Anda sedang melihat video yang saya upload ke YouTube. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda sudah berlangganan video-video saya di channel ini. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang gereja yang megah. Gereja yang megah diperlebar, diperluas, yaitu melalui hubungan antara majikan dan karyawan, atau antara tuan dan hamba. Kita akan buka di Efesus 6, Efesus bab 6 ayat yang ke-5 sampai 9. Pemirsa, saya berharap Anda menonton video ini. Kalau Anda seorang karyawan atau Anda seorang pembantu, karyawan di rumah dalam hal ini, atau karyawan di toko, atau karyawan sebuah perusahaan, atau karyawan sebuah kantor. Hal ini, pesan pada kesempatan kali ini juga diberikan kepada Anda sebagai majikan atau master. Karyawan, tapi dalam bahasa Inggrisnya saya lebih tekankan yang dinamakan dengan servant, yaitu bawahan atau pembantu. Jadi, kalau Anda seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di rumah-rumah, ini juga untuk Anda dan sangat bermanfaat, dan saya yakin akan memberkati Anda, pemirsa. Kita akan buka dan kita akan baca. Silahkan buka di Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya akan melihat ke komputer. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar. Sekali lagi, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus ikhlas, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian, ayat 9, dan kamu tuan-tuan, master dalam hal ini, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, terhadap servant, hamba-hamba. Dan jauhkanlah ancaman. Jadi kalau Anda seorang tuan atau seorang majikan, jangan suka mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan mereka, Tuhan para servant, hamba-hamba atau karyawan, dan Tuhan kamu para majikan, master, employer, dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Dalam bahasa Inggris, no favoritism. Tidak ada kefavoritan di hadapan Tuhan. Semua di hadapan Tuhan sama. Dia tidak memandang muka. Pemirsa, entah kalian presiden, entah kalian rakyat jelata, entah kalian majikan, entah entah Anda sebagai seorang karyawan, atau bahkan kalaupun Anda seorang pembantu rumah tangga, di hadapan Tuhan sama. Pemirsa, sekali lagi, gereja megah terbentuk dari keluarga yang seutuhnya, yang sepenuhnya
Apa yang dimaksud dengan gereja sepenuhnya, keluarga yang sepenuhnya, yaitu gereja kan awalnya di keluarga. Terdiri dari sebuah keluarga terdiri dari suami, hubungan suami dan istri. Kemudian orang tua dan anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah majikan dan pembantu. Kalau Anda punya pembantu di rumah, ada 3. Ini yang dinamakan keluarga seutuhnya, keluarga penuh. Bukan berarti yang tidak punya pembantu berarti tidak sepenuhnya. Tetapi kita melihat dari sini ada 3 aspek. Karena ini bukan berbicara tentang pembantu saja, tetapi ini berbicara tentang kapasitas di kantor juga sebagai karyawan dan atasan. Pemirsa, saya ingin kita bedah dari Efesus pasal 6 ayat 5. Di sini dikatakan di ayat yang ke-5 ya. Ayat ke-5. Di situ hamba-hamba. Pemirsa, kenapa dimulai dari hamba, bukan dari Tuhan terlebih dahulu? Dan kalau kita cermati, untuk hamba itu banyak sekali permintaannya. Hai hamba-hamba, jangan ini. Tapi kalau Tuhan hanya singkat, pendek. Mengapa dimulai dari hamba? Pemirsa yang baik dan pemirsa yang budiman. Karena bawahan yang harus terlebih dahulu tunduk dan taat kepada atasan. Manusia harus terlebih dahulu tunduk kepada Allah, bukan Tuhan yang tunduk kepada manusia terlebih dahulu. Pemirsa, kalau manusia tunduk kepada Tuhan, taat dan mau melakukan kehendak Tuhan, maka Master akan dengan senang, akan dengan sukacita memberikan hadiah kepada kita semua sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh melakukan, maka kita akan mendapat hadiah yang terbaik dari Tuhan. Karena ketaatan harus dimulai dari bawahan, pemirsa. Saya ada tulisan saya buat supaya biasanya saya nggak membuat tulisan, nggak pakai catatan. Tapi kali ini kadang-kadang saya perlu catatan tulisan. Nah, pemirsa, di sini dibilang hamba-hamba taatilah, tunduk, taatilah. Taat dalam bahasa Inggrisnya obey. Obey di sini sesuatu yang hierarki, yang absolut. Itu firman Tuhan yang iya dan amin, pemirsa. Jadi di sini bermaksud apa? Yang dimaksud apa di sini? Yang dimaksud, kalau kita sistem dunia, kalau majikanku baik, aku akan baik. Kalau atasanku baik, aku akan baik. Kalau bosku baik, aku baik. Itu sistem dunia. Tetapi sistem hierarki Alkitabiah, absolut Alkitabiah, mengatakan seperti apapun seorang hamba, seorang tenaga kerja, seorang karyawan, seorang pembantu harus pertama 100% mendengar dan 100% melakukan apa yang Tuhan minta. Dalam hal ini tentu asalkan suatu permintaan dari Tuhan, dari majikan, kalau Anda seorang pembantu yang tidak melanggar firman Tuhan, kehendak Tuhan. Tentu kalau majikan minta Anda melakukan sesuatu hal yang tidak benar, majikan pria, suami majikan minta Anda melayani majikan untuk tidur bareng, tentu Anda harus menolak. Jangan sampai Anda menyakiti nyonya Anda dengan berlaku serong, mengambil hati suami dari nyonya Anda. Anda di sini justru akan jelas salah di hadapan Tuhan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di dalam firman ini,
tunduk taat sesuai segala permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemirsa, saya harap Anda bisa mengerti. Jadi yang pertama harus mendengar apa yang majikan suruh, apa yang bos suruh, atasan suruh, kemudian melakukan 100% pemirsa, tanpa ada yang dinamakan dengan menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut. Mari kita akan buka lagi. Saya membuat catatan supaya lebih order. Saya minta maaf. Nah, pemirsa, di sini ada dikatakan with fear and trembling dalam bahasa Inggris. Tetapi sebagai hamba Kristus harus melakukan dengan fear. Fear itu takut, pemirsa. Fear artinya takut. Artinya seperti takut kepada Allah. Dan trembling artinya gemetar. Nah, jadi dalam kita melakukan tugas-tugas, kalau Anda seorang pembantu rumah tangga, tidak harus diawasi dengan kamera. Walaupun tidak ada kamera, pemirsa, Anda seorang pembantu TKI, harus Anda takut akan Tuhan, melakukan setia. Ada majikan, tetap melakukan dengan baik. Tidak ada majikan, tetap melakukan dengan semangat. Jangan menjadi great pretender, pura-pura baik. Pura-pura baik. Namanya great pretender. Waktu saya masih bekerja di bank, saya termasuk great pretender. Dan ini tidak boleh dicontoh. Waktu saya bekerja di cabang di Hong Kong ini, waktu ada general manager datang, saya pura-pura sibuk. Padahal memang pekerjaannya nggak sibuk. Tapi saya pura-pura melihat komputer, pura-pura sibuk, pura-pura banyak pekerjaan. Pura-pura kerja keras. Nah, pura-pura rajin. Ini yang dinamakan great pretender, pemirsa. Ini tidak boleh. Trembling artinya harus disertai dengan tindakan yang hati-hati, pemirsa. Jangan Anda serampangan. Anda harus sebagai bawahan, sebagai pembantu yang bekerja di rumah, jangan juga menerjang garis. Anda harus tahu bahwa Anda di sini memang firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memandang muka. Tidak ada keistimewaan di hadapan manusia semua, di hadapan Tuhan semua manusia sama. Tetapi tetap harus ada garis atau line, dan Anda sebagai pembantu jangan melanggar garis. Kalau itu tempat tidur nyonya dan tuan, jangan sekali-kali nyonya nggak ada, Anda mau untuk tidur di tempat nyonya bersama tuan Anda. Tidak boleh, pemirsa. Ini melanggar garis. Atau dalam hal-hal lain, sehingga sepertinya justru majikan menjadi seperti pembantu dan pembantu seperti majikan. Ini pun yang dinamakan melanggar garis, pemirsa. Ini ada efek yang tidak baik di hadapan Tuhan dan kepada kehidupan Anda suatu saat kelak. Pemirsa, ada juga kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan in the singleness of heart, dalam arti dengan sepenuh satu hati, seutuhnya, dan dengan kerendahan hati, kemurahan, Anda melakukan semua itu. Pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan disertai dengan kemurahan hati untuk majikan, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Pemirsa, jadi Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah atau di kantor sebagai karyawan, sebagai pembantu, sebagai bawahan, bukan untuk menyenangkan manusia. Tentu menyenangkan bos, tetapi lebih daripada itu, yaitu Anda menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hadiah kepada kita. Mungkin majikan Anda tidak ada pengertiannya. Mungkin atasan Anda, mungkin pemilik perusahaan di tempat Anda bekerja tidak tahu diri. Anda sudah bekerja keras, tetapi Anda tidak pernah mendapat bonus, seperti tidak dihargai. Tidak perlu takut.
Sebab Tuhan pasti akan memberikan hadiah sesuai dengan waktu Tuhan dan yang terbaik bagi Anda. Tetap rajin, lakukan dengan kerja keras dan rajin dan ketulusan. Firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan hadiah kepada kita. Dan kita harus ingat bahwa sesungguhnya kita sama-sama di hadapan Tuhan, yaitu hamba Tuhan atau as a slave of Christ. Kita semua hamba Kristus. Kalau Anda orang Kristen dan majikan Anda Kristen, sama di hadapan Tuhan as a slaves of Christ or servant of Christ, sebagai hamba Kristus Yesus. Maka daripada itu kita melakukan pekerjaan di tempat kita bekerja harus dengan sungguh-sungguh, pemirsa. Dan kita tahu Anda sebagai majikan mungkin menonton video ini, bahwa di hadapan Tuhan kita sama, dan tidak boleh Anda menakut-nakuti majikan, menakut-nakuti pembantu atau bawahan dengan mengatakan, akan aku pecat kamu. Saya pernah, dan saya jujur, saya mohon ampun kepada hadapan Tuhan. Sebagai di rumah saya juga ada orang yang bekerja yang sudah seperti adik bagi kami di keluarga kami. Kalau boleh saya sebutkan, pembantu rumah tangga, tetapi kami lebih senang memanggil adik. Kami tidak suka memanggil pembantu rumah tangga, sebab dia juga seorang Kristen. Walaupun bukan Kristen sekalipun, yang sama agamanya dengan saya akan katakan, saya suka untuk memberikan julukan adik ketimbang pembantu. Asalkan tentu jangan sampai menerjang garis, pemirsa. Jangan sampai dia tidur atau berusaha mengambil hati saya, tidak boleh. Dan saya tidak memberikan kesempatan sedikit pun dalam hal itu. Saya harus setia, dan dia tidak boleh berusaha mengambil hati saya, pemirsa. Anda tahu maksudnya. Jadi dalam hal ini saya pernah marah sekali karena anak saya yang pertama seingat saya minta agar waktu itu musim dingin, agar mbak yang bekerja di rumah saya yang sudah seperti adik saya, untuk menutup dengan masker untuk waktu ngurusin anak saya, sehingga dia sakit, jadi jangan menular ke anak saya. Tetapi dia yang bekerja membantah, mengatakan dia sudah sakit, ngapain perlu pakai masker. Dan itu sangat memukul hati saya. Dia tidak taat terhadap saya, walaupun saya menganggap dia sebagai adik, tetapi bagaimanapun dia bekerja di rumah saya. Mungkin Anda juga harus seperti itu. Anda harus tahu, jangan menerjang garis. Tahu identitas Anda. Bukan berarti dalam hal ini majikan mau bermegah diri atau minta gila hormat. Tidak, pemirsa. Tetap harus ada garis. Dan majikan harus memberikan pemberitahuan apa-apa yang harus dikerjakan oleh pembantunya atau bos majikan atau bos atau atasan kepada karyawan bawahannya. Sehingga pada suatu saat melakukan suatu kesalahan, Anda tidak berhak untuk marahi kalau Anda belum memberitahu. Kalau dia tidak taat karena dia tidak tahu. Tapi kalau sudah diberitahu tapi menerjang, Anda berhak untuk marah sebagai atasan atau Anda sebagai majikan. Pemirsa yang baik, pemirsa yang budiman, saya berdoa, saya berharap video yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi Anda. Sebagai atasan, sebagai majikan, mari kita memikirkan dari hati kita yang paling dalam, bagaimana mensejahterakan orang yang bekerja di rumah kita, atau orang yang bekerja di kantor kita, atau orang yang bekerja di perusahaan kita. Bagaimana kita harus, itu sudah jelas harus. Itulah kasih Kristus. Itu perlu.
Sebab ada iman, ada pengharapan dan kasih. Tetapi yang terbesar pemirsa adalah kasih. Mari kita mulai berdoa. Mari meminta hati Tuhan. Supaya kita memikirkan dengan hati nurani yang tulus dan sungguh-sungguh. Untuk mensejahterakan orang yang bekerja di rumah kita. Orang yang bekerja di kantor kita. Orang yang bekerja di perusahaan kita. Dengan demikian Anda berkenan di hadapan karyawan Anda dan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Ingat pemirsa, pesan ini buat para majikan, mungkin Anda, dan itu juga untuk saya sendiri. Di hadapan Tuhan, kita semua sama, manusia yang tidak lebih daripada hembusan nafas. Jangan pernah menakut-nakuti, jangan pernah menggertak, jangan pernah Anda ada konflik di kantor, ada marah di kantor, dan sasarannya kambing yang menjadi sasaran tumbal adalah pembantu yang bekerja di rumah Anda, atau bawahan yang bekerja di kantor Anda, atau istri Anda, atau mungkin hewan piaraan di rumah Anda dipukuli atau dimarahi. Mereka tidak bersalah apa-apa, tetapi mereka menjadi sasaran karena Anda sedang dalam depresi dan tekanan. Anda marah-marah, Anda kasar. Pemirsa, ini tidak boleh dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Mungkin saya dan Anda sudah berlaku sebagai majikan yang tidak pernah memikirkan kesejahteraan pembantu, karyawan. Dan bagi Anda para pembantu, pada TKI, para bawahan, mari kita melakukan kebaikan dengan segenap hati, ketulusan. Kita generous, murah hati, melakukan segenap hati. Ada majikan, tidak ada majikan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu ada kamera, tidak perlu paspor Anda dipegang oleh majikan. Kalau Anda benar-benar bisa menjadi rezeki bagi majikan Anda. Anda sebagai seorang Kristen, ingat baik-baik. Kita melakukan segala sesuatu bukan seperti kepada manusia. Lebih daripada itu, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, yaitu untuk Tuhan sendiri. Pemirsa, terima kasih. Mari kita berdoa. Anda bisa tumpangkan tangan dan aminkan pemirsa. Mari kita terlebih dahulu menghadap hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami sebagai bawahan. Kami sering menjadi great pretender, orang yang pandai berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura sibuk hanya kalau ada majikan. Tetapi pada waktu majikan pergi ke kantor, mainan handphone atau mainan yang lain, atau santai-santai, atau bahkan mengundang teman dari luar dibawa masuk ke rumah. Kami tidak mengurus anak-anak yang dipercayakan oleh majikan, tidak mengurus dengan baik, atau pekerjaan rumah. Kami terbelengkai, kami lupakan. Tuhan, kami tahu bahwa semua ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan sebagai karyawan atau sebagai pembantu rumah tangga, dan kami Kristen. Kami harus melakukan segala sesuatu untuk-Mu Tuhan. Lebih daripada sekedar untuk majikan, kami melakukan untuk-Mu. Dan kami akan mendapat hadiah tentu daripada-Mu Tuhan. Walaupun majikan kami mungkin Tuhan tidak baik, tidak mengerti, tidak menghargai, tapi Engkau melihat dan Engkau pasti akan memberikan hadiah kepada kami Tuhan. Kami sekarang berdoa Tuhan sebagai para majikan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak pernah memperhatikan kesejahteraan pembantu di rumah kami, atau karyawan di kantor kami pemilik perusahaan, kami majikan di rumah. Kami tidak pernah memikirkan, kami bahkan tidak pernah berdoa untuk kemajuan mereka, untuk kesejahteraan mereka. Kami para majikan, padahal kami semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Amin, amin, amin. Pemirsa, saya akan bacakan sekali lagi dan akan saya akhiri. Efesus 6, pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Pemirsa, perhatikan baik-baik. Kita harus melayani sebagai hamba kepada Tuhan kita yang di dunia ini dengan takut dan gentar. Apa maksudnya? Dengan sungguh-sungguh.
takut seperti untuk Tuhan, takut terhadap Tuhan. Jadi ada majikan, gak ada majikan, kita tetap rajin, gentar dalam arti apa? Kita bersungguh-sungguh, berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Dan dengan tulus hati, apa maksudnya? Dengan tulus hati apa maksudnya? Yaitu dengan kerelaan hati, murah hati melakukan segala sesuatu. Generous dalam bahasa Inggris. Generosity, kemurahan hati, favor kepada majikan di tempat Anda bekerja. Sama seperti kamu melakukan semua itu, tak seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-7. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat yang 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan, hadiahnya dari Tuhan. Ayat ke-9. Jadi tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman ke Anda dan saya. Kalau kita adalah majikan, jangan suka mengancam, menakut-nakuti bawahan kita atau pembantu kita. Jangan pernah itu dilakukan. Jangan pernah Anda seperti aku majikan, menjadi sombong. Di hadapan Tuhan kita semua sama, para penonton, para pemirsa. Kalau Anda majikan, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Pemirsa, terima kasih. Saya berharap Anda merenungkan Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9. Dari Kota Internasional Hong Kong, saya mengucapkan salam dan salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kiranya menyertai saya dan Anda. Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan Anda. Jangan lupa pemirsa, tonton video-video yang lainnya dan berlangganan di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan memberkati Anda berlimpah-limpah. Amin. 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 Terima kasih.